Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lantas bagaimanakah seharusnya negara mengelola aset-asetnya agar tidak menimbulkan kerugian? Sudah bersama kami Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Selamat sore Pak Pahala. Selamat sore Mbak Silvi, selamat sore. Baik, Pak Pahala, terakhir tadi Muldoko mengatakan bahwa pemerintah membuka opsi agar TMII nantinya dikelola oleh BUMN bidang pariwisata. Apakah itu langkah yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kalau menurut KPK? KPK ikut dalam proses pemanfaatan Taman Mini karena tahun lalu kita punya program penyelamatan aset negara. Jadi di pusat itu ada Seknek gitu ya, kita lihat seluruh aset-aset Seknek, ada Monas misalnya gitu, itu karena sertifikasinya tidak jelas gitu, jadi kita duduk dengan BPN, DKI, akhirnya sertifikatnya diberikan kepada Seknek dan langsung pengelolaannya diserahkan ke Pemda DKI. Jadi itu yang kita lakukan untuk legalisasi. Nah, yang untuk Taman Mini memang benar, ini untuk pemanfaatan, karena sejak tahun 77 sesudah kepres itu disebut pengelolaannya kepada Yayasan Harapan Kita, dan kita lihat sudah 44 tahun lebih gitu ya, kita lihat sekarang kan makin buruk kondisinya di lapangan karena memang pemasukannya sedikit. Nah, buat negara, apalagi buat masyarakat gitu, ini aset 140 hektar ini kita rasa pemanfaatannya tidak maksimum. Oleh karena itu bersama Seknek kita datang ke Yayasan Harapan Kita, waktu itu ketemu dengan Mbak Tutut dan seluruh pengurus, kita bilang ini miliknya Seknek, tapi pengelolaannya berdasarkan kepres kepada yayasan. Kita lihat tidak dimanfaatkan dengan baik karena kondisi yayasan juga atau PT di bawahnya tidak. Yayasan dengan sukarela menyerahkan itu karena memang pengelolaannya tidak bisa lagi dilanjutkan dengan karena butuh modal segala macam. Dan yang pertama dilakukan dengan Seknek waktu itu kita undang 34 provinsi bukan dianggarkan perbaikan anjungan. Yang kedua kita undang kementerian maupun dilakukan perbaikan museum, artinya sambil jalan dulu gitu, dan terakhir proses alih atau transisi ini ke Kemsesnek. Tapi kita tahu pasti bahwa ini bukan tugas dan fungsi Kemsesnek menjalankan katakanlah operasional 140 hektar ini. Oleh karena itu opsi-opsi yang tersedia ada bisa BUMN, ada bisa BLU, itu opsi-opsi sedang kita diskusikan dengan Kemsesnek. Tapi intinya pemanfaatan itu harus terjadi. Kalau tidak menghasilkan keuangan, katakan pemasukan bagi negara, baiklah gitu, tapi membawa manfaat bagi masyarakat. Kan dulu ini taman ini semacam kultural gitu ya, ada taman. Baik, Pak Pahala, sebetulnya selain memang karena TMII ini tidak menghasilkan, tidak ada keuntungan yang disetorkan kepada negara selama 44 tahun terakhir, apakah KPK juga menemukan ada indikasi fraud misalnya, sehingga timbul kerugian negara dari pengelolaan TMII yang buruk? Enggak. Jadi seperti kita bilang bahwa penyelamatan aset negara KPK itu ada yang legalisasi, jadi aset yang belum disertifikatkan. Yang kedua, pemanfaatan, yaitu hilangnya manfaat bagi negara maupun masyarakat. Dan yang ketiga memang sengketa dengan pihak ketiga. Kalau ini dengan Jamdatun kita kerjasama. Jadi Taman Mini ini jatuh ke kategori pemanfaatan yang tidak maksimal. Gitu. Jadi kita pikir bukan masalah fraudnya karena secara legal kepresnya menyebutkan tahun 77 bahwa ini diserahkan pengelolaannya ke yayasan. Dan sekarang dengan perpres yang baru dikembalikan ke Kemsesnek. Tapi karena Kemsesnek bukan tugas dan fungsinya. Pak Pahala, intinya belum ada indikasi yang mengarah pada tindakan pidana di situ? Belum ada. Baik, oke. Terakhir Pak Pahala, boleh singkat saja, sejauh ini ada berapa sebetulnya aset-aset negara yang pengelolaannya dikatakan salah atau berpotensi merugikan negara menurut catatan KPK? Jadi kalau kita lihat di daerah gitu ya, di pemerintah daerah se-Indonesia gitu, ini sedang berjalan proses sertifikasi. Tapi yang kita lihat di BUMN itu Pertamina dan PLN plus Krakatau Steel. Dan yang Seknek, kita pikir sekitar 542 triliun sudah berhasil diamankan dalam bentuk. Kalau yang belum ada surat, sekarang sudah jelas suratnya. Kalau yang belum dimanfaatkan, sudah jelas pemanfaatannya.
Kalau yang sengketa sudah kita bawa ke Jamdatun. Jadi kita pikir itu yang kita lakukan dan tahun ini kita akan lebih BUMN yang lain. Baik, terima kasih Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.